tanah airku, tanah tumpah darahku. Para sejarawan melepaskan begitu saja fase penting pergolakan bangsa yang terjadi dalam komunitas besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Cukup sulit memahami sejarah dalam kasus ini. Pertempuran dahsyat di Surabaya melibatkan kiai dan santri, ada proses dan strategi, namun tidak mencatat Nahdlatul Ulama. Era reformasi telah membuka tabir itu. Sisi positif era reformasi bagi NU itu terjadinya perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat. Naskah resolusi jihad pun muncul tak terbendung. Resolusi jihad ditulis di mana-mana. Resolusi jihad jadi materi diskusi yang sangat menarik mengalahkan tema-tema demokrasi, HAM, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan sebagainya. Para sejarawan akan diragukan keilmuannya jika berbicara 10 November 1945 tanpa mengulas resolusi jihad. Sekarang masyarakat Indonesia mulai didekatkan dengan realitas Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Kemunculan berbagai tulisan tentang resolusi jihad telah menjawab teka-teki yang selama ini mengganggu rasionalitas. Bagaimana mungkin pertempuran di Surabaya itu bisa terjadi tanpa ada penjelasan yang komprehensif dan masuk akal? Pertempuran yang memuncak di bulan Oktober hingga November 1945 di Surabaya, memang tidak lepas dari para aktivis Nahdlatul Ulama, baik kalangan tua maupun muda. Pemicunya tentu aksi provokatif Belanda dan sekutunya, yang mengganggu euforia proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Maka gelombang perang pun ditabuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu.
tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Khusus di Surabaya, kata perang diganti jihad. Teriakan Bung Tomo, merdeka atau mati, itu maksudnya mati syahid. Surabaya pun membara karena gelombang Laskar Sabilillah dan Hizbullah yang berdatangan dari mana-mana. Pada tahap konsolidasi masa ini terdapat Hadratus Yai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Kiai Haji Masyikur, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Sebelum air bah Laskar Sabilillah dan Hizbullah membanjiri Surabaya, Kiai Saifuddin sempat berpikir keras cara mengelola laskar-laskar yang menjamur di semua pondok pesantren. Ajaran para kiai yang tergabung dalam Laskar Sabilillah telah menyengat para muda Laskar Hizbullah untuk segera bertempur dan mati syahid. Tahun 1943 hingga 1945, hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar, dan yang paling populer adalah Hizbullah dan Sabilillah. Pada kurun waktu tersebut kegiatan pondok pesantren adalah berlatih perang dan olah fisik. Pertempuran di Surabaya tahun 1945, yang diabadikan dengan Hari Pahlawan itu adalah momen spesial bagi para laskar. Kiai Saifuddin Zuhri bahkan sempat menyampaikan, bahwa para laskar itu tidak harus mati syahid, justru harus hidup untuk mengobarkan perjuangan dan mengisi kemerdekaan. Setelah resolusi jihad dikumandangkan, para laskar memang bergerak ke Surabaya. Dari Jombang ada Laskar Hizbullah, pimpinan Kiai Jusuf Hashim, putra Hadratus Yai Hashim Asy'ari. Kiai Jusuf Hashim turun ke medan perang, sekaligus menjadikan pondok pesantren Tebu Ireng sebagai markas Laskar Hizbullah. Pondok pesantren Tebu Ireng sendiri sudah berkali-kali diserang Belanda. Hingga Belanda merasa perlu membuat markas pasukan yang tidak jauh dari pondok pesantren Tebu Ireng. Mbah Hashim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947, dalam keadaan sedih setelah menerima informasi daerah Singosari Malang jatuh ke tangan Belanda. Dari Pasuruan datang Laskar Hizbullah Kompi 2 Divisi Timur, yang dipimpin Kiai Sadullah dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kiai Sadullah bersama 250 pasukannya bertempur di area Wonokasian Sidoarjo. Mengetahui Sidogiri dijadikan markas Hizbullah, pada 26 September 1947, Belanda menyerbu pondok pesantren. Kiai Jalil, pengasuh saat itu bersama para santri yang mendampinginya mati syahid. Kiai Sadullah selamat dan bergabung dengan Hizbullah Malang. Dari Situbondo muncul Kiai Asad, putra Kiai Syamsul Arifin dari Pondok Pesantren Sukorejo. Kiai Asad yang bergabung dalam Laskar Hizbullah Kompi 2 Divisi Timur saat pertempuran di Surabaya, pada tanggal 1 hingga 23 November 1945, juga mengendalikan para laskar yang ada di Karesidenan Besuki. Kiai Asad sering membuat geger Belanda di daerah Bondowoso dan Jember. Pondok Pesantren Sukorejo pun digeledah Belanda, Kiai Syamsul Arifin dan ratusan santri disiksa. Namun mereka selalu gagal menemukan Kiai Asad. Dari Kediri muncul Laskar Hizbullah yang dikomandoi Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Mayor Mahfud yang menjelaskan situasi genting Surabaya kepada Kiai Mahrus. Kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, kata Kiai Mahrus.
Maka dipilihlah 97 santri tangguh. Bersenjatakan bambu runcing, rombongan Kiai Mahrus naik truk menuju Surabaya. Dari Jember muncul Laskar Hizbullah, pimpinan Kiai Haji Abdullah Shiddiq, yang juga membentuk Laskar Sabilillah. Kiai Abdullah Shiddiq tentu tidak sendiri. Ada beberapa kiai lokal yang menopangnya, seperti Kiai Jauhari Kencong, Kiai Anas, Kiai Fakih Lumajang yang bersama Laskar Hizbullah, membendung Belanda di daerah Jember Lumajang Selatan. Dari Mojokerto ada Hizbullah pimpinan Kiai Moen Nasir Ali, yang sempat berkarir di militer namun mengundurkan diri. Dari Malang ada Kiai Mukti Harun, yang cukup ditakuti tentara Belanda dan Jepang. Kiai Harun menjadi rujukan para pejuang kemerdekaan. Kiai Mukti juga membekali Bung Tomo dengan wirid, air minum, serta bambu runcing. Di tempat Kiai Mukti Harun saat ini terdapat monumen Hizbullah. Dari barat Surabaya juga datang Kiai Bisri Mustafa, pengasuh pondok pesantren Raudlatut Talibin Rembang. Kediaman Kiai Bisri juga tempat berkumpulnya para kiai yang akan berangkat ke Surabaya. Kiai Abbas Buntet Cirebon misalnya, terlebih dulu singgah di Rembang menemui Kiai Bisri untuk kemudian bersama-sama berangkat ke Surabaya. Kiai Amin Babakan Cirebon juga datang ke Surabaya, meski harus menjual 100 gram emas untuk biaya perang. Di luar yang disebutkan di atas, tentu masih banyak para kiai dan santri yang ikut bertempur di Surabaya. Keseriusan para kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama, dalam pertempuran di Surabaya pada Oktober hingga November 1945, menjadikan peristiwa tersebut luar biasa. Tentara sekutu dengan peralatan modern, dihadapi para kiai bersama arek-arek Surabaya dengan peralatan ala kadarnya, seperti senjata rampasan dari Jepang yang sangat terbatas, bambu runcing, dan benda-benda aneh lainnya. Agus Sunyoto, seorang sejarawan NU mengatakan, para kiai memilih bambu runcing itu mengandung makna agung. Bambu runcing dari depan tampak lubang yang lonjong. Itu adalah simbol ibu. Jadi pejuang yang menenteng bambu runcing selalu diikuti doa ibu. Di luar simbol fisik seperti bambu runcing, para kiai mempunyai senjata di luar nalar manusia. Senjata itu adalah kekuatan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui benda-benda biasa saja, bukan senjata. Kiai Abbas Cirebon misalnya, bertempur di Surabaya hanya bermodalkan bakiak, butiran tasbih, dan doa khusus pada kolam penuh air yang dipakai wudhu pasukan Hizbullah. Bahkan pada 1994, saat Muktamar NU Cipasung, butiran tasbih itu masih tersisa dan diserahkan kepada Gus Dur, untuk bekal menghadapi intervensi penguasa Orde Baru. Kiai Sadullah dari Pondok Pesantren Sidogiri, membekali Laskar Hizbullah Pasuruan dengan berbagai ilmu, di antaranya lembu sekilan. Kiai Syamsul Arifin dari Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo lain lagi. Kiai Syamsul menyiapkan minyak kidang kencana bagi Laskar Hizbullah. Walhasil, pertempuran di Surabaya waktu itu memang sejak awal dirancang berlangsung tidak biasa, mengingat rasionalitas telah membentur batu karang. Diplomasi selalu kalah, perjanjian Renville dan Linggarjati merugikan, situasi politik nasional tidak stabil, carut-marut ekonomi nasional, sedangkan di sisi lain kemerdekaan terancam. Memasuki 1946 hingga 1949, tidak sedikit para kiai ditangkap Belanda, atau memilih perang gerilya dan bersembunyi, pondok pesantren diserbu, para santri disiksa. Kiai Asad misalnya, pasca pertempuran di Surabaya, hampir 4 tahun bersembunyi berpindah-pindah tempat menghindari kejaran Belanda. Kiai Jauhari Zawawi Kencong, juga harus bersembunyi cukup lama di hutan-hutan. Begitu juga Kiai Sadullah Sidogiri yang menuju Malang, meski pondok pesantrennya diserbu Belanda. Kini Indonesia merdeka. Para kiai pun lega. Nahdlatul Ulama juga telah kembali ke fungsi sosial agamanya. Berbagai macam ilmu kesaktian itu pun kembali tersembunyi di bilik-bilik pondok pesantren. Ilmu itu sampai kini masih dipelajari para santri meski dengan bungkus yang berbeda. Ilmu itu sekarang hanya menjelma jadi wirid yang rutin dibaca santri, kadang habis salat fardu, terkadang juga jadi wirid di malam hari. Santri itu pun kini belajar normal, mengkaji kitab-kitab klasik di bidang fikih, tasawuf dan tauhid.